kita bertemu kembali dalam ibadah IMPA secara online. Apa kabar adik-adik? Iya, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, sudah mandi, sudah mempersiapkan diri untuk ikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan mulai ibadah kita ya. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Gospel KPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi Gospel KPA dengan semangat, saatnya kita sekarang masuk dalam doa pembuka. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Shalom teman-teman, selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu pagi ini. Engkau memberikan pagi yang cerah bagi kami. Pada pagi ini, kami akan memulai ibadah pagi ini. Berkatilah kami dari awal hingga akhir, Bapa. Berkatilah juga kakak-kakak lain kami. Inilah doa permohonan kami. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sebagai pelayan firman nanti akan disampaikan oleh Kak Uli Manurung ya. Dan teman-teman kita yang bertugas untuk hari ini, doa pembuka akan disampaikan oleh teman kita Oscar. Untuk pembaca Mazmur, teman kita Grace dan Angel. Doa syafaat oleh 3 orang teman kita, Sharon, Julio, dan Karen. Sedangkan doa persembahan oleh teman kita Ajeng. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu Ku Datang dan Mengetuk. Ya, kita nyanyi sambil melakukan gerakannya. Mari kita bernyanyi.
Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Jadi sekarang saatnya kita akan bermazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita buka bersama dari Mazmur 17. Mazmur 17 ayat 13 sampai 15. Sudah jumpa adik-adik? Mazmur 17 ayat 13 sampai 15 akan dibacakan atau dipandu oleh teman kita Grace dan Angel. Alkitab dari Mazmur 17 ayat 13 sampai 15. Bangunlah Tuhan, hadapi mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik, Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tanganmu. dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini, Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan. sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Adik-adik buka Kidung Cerianya dari nomor 215. Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku, kita nyanyikan 3 bait. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Baik kedua, hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Baik tiga, hai kawan pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Shalom adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini adik-adik terdapat dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Kalau sudah dapat adik-adik, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu ingin mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, marilah kita membaca firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Yang demikian bunyinya. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.
pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang pada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita telah membaca firman Tuhan. Judul cerita kita hari ini adalah Berani Hadapi Penderitaan. Adik-adik, ini adalah gambar seorang tokoh. Ini adalah gambar Bapak Petrus. Bapak Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Dia juga seorang rasul Kristus. Bapak Petrus menyampaikan salamnya kepada jemaat pendatang yang ada di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang ini yang dipilih Allah Bapa sesuai dengan rencananya dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atasmu. Adik-adik, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan itu adalah adik-adik, di mana di dalam menghadapi perjalanan hidup ini kita pasti menghadapi penderitaan adik-adik. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Roh Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Adik-adik, pencobaan itu ada dua, ya. Pencobaan dari dalam diri kita, ada juga pencobaan dari luar diri kita. Ya adik-adik, pencobaan dari dalam diri kita itu contohnya adik-adik, malas berdoa, malas ibadah impah,
suka marah-marah, suka berkelahi, pelit, iri hati, cemburu, dan lain-lain. Itulah pencobaan dari dalam diri kita, ya adik-adik. Jadi kalau pencobaan dari luar adik-adik, ya itulah adik-adik seperti jemaat yang mula-mula tadi adik-adik, jemaat aslinya tidak mengenal Tuhan Yesus. Sama kayak kita sekarang ini adik-adik, ada agama lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Jadi pencobaan yang kedua ini adik-adik, sebagai orang Kristen kita kadang-kadang sering diejek, dikucilkan ya adik-adik ya. Udah itu tidak mau main sama kita kadang-kadang. Orang itu tidak mau main sama kita. Yang ketiga kalau di sekolah kadang-kadang, apalagi di sekolah negeri adik-adik ya, nampak kali gurunya kadang-kadang membedakan mana yang Kristen, mana yang Islam. Kadang-kadang soal nilai pun bisa berbeda-beda adik-adik. Tetapi penderitaan yang kita hadapi ini adik-adik tidak membuat iman kita, membuat hati kita lemah. Tidak membuat hati kita langsung pasrah. Tidak ya adik-adik. Jadi Bapak Petrus datang memberikan kekuatan kepada jemaat pendatang yang ada di daerah kota 5 tadi adik-adik. Sama seperti kita juga di sini, Roh Kudus juga memberikan kekuatan sama kita untuk kita berani, kita kuat menghadapi penderitaan. Proses penderitaan yang kita hadapi tadi adik-adik itu untuk menempa iman kita supaya kita semakin dekat kepada Tuhan Allah, supaya kita makin berpengharapan kepada Tuhan Allah. Jadi walaupun menghadapi cobaan apapun adik-adik, kalau iman kita kuat di dalam Tuhan, kita tak akan goyah. Kita tetap teguh kepada Tuhan. Ya adik-adik, akhirnya proses pengharapan tadi, karena kita sudah diuji, penderitaan banyak kita hadapi, kita dekat sama Tuhan, kita berdoa, akhirnya kita diberikan kekuatan oleh Roh Allah. Sehingga dari penderitaan yang kita hadapi itu, pencobaan yang kita hadapi itu, timbullah iman. Timbullah iman di dalam diri kita, iman yang teguh, iman yang setia kepada Tuhan ya adik-adik. Seperti yang terdapat di dalam ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi adik-adik, seperti emas juga diuji kemurniannya. Jadi iman kita juga diuji kemurnian iman kita. Apa benar-benar kita teguh? Apa benar-benar kita tetap kuat kepada Tuhan walaupun menghadapi cobaan apapun. Jadi adik-adik, kalau sudah kita menghadapi proses tadi, kita berpengharapan, makin kuat, makin dekat sama Tuhan, timbullah iman yang teguh. Setelah iman yang teguh itu tumbuh, baru keluarlah buah-buah kasih di dalam diri kita. Kita hidup saling mengasihi, walaupun mereka beda agama sama kita, mereka membenci kita, kita harus mengasihi mereka. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Walaupun mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus, mereka adalah saudara kita juga. Ya adik-adik, jadi adik-adik,
Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi adik-adik, dengan peristiwa ini adik-adik, iman kita semakin kuat dan kita akhirnya menjadi pemenang. Kita memperoleh keselamatan jiwa kita, ya, keselamatan jiwa kita adik-adik. Adik-adik, kakak mau sampaikan, kalau kekayaan harta itu sebentar aja adik-adik, kayak emas kita simpan, akhirnya ngengat, akhirnya habis, uang juga habis kalau harta kita kejar adik-adik. Tetapi kalau harta dunia itu adik-adik ya, tetapi kalau kita cari harta surgawi itu yaitu yang tadi ya, dari proses pengharapan tadi itu, yaitu kita berbuat baik, tekun, selalu mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Itulah harta, kita pupuk harta surgawi, sehingga akhirnya kita mendapatkan keselamatan jiwa. Adik-adik mau keselamatan di dunia apa mau menerima keselamatan di sorga? Tentu adik-adik dan Kak Uli juga mau menerima keselamatan jiwa, keselamatan di sorga. Nanti kalau Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya kedua kali, kita sudah siap sebagai pemenang. Kita sudah siap ikut bersama Tuhan Yesus diangkat ke sorga. Ya adik-adik, pesan kakak hari ini, jangan takut menghadapi penderitaan. Tetaplah undang Roh Allah, Roh Tuhan di dalam setiap penderitaan yang kita hadapi. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar tadi kan, yang disampaikan oleh Kak Uli. Sebagai ungkapan syukur kita akan meresponnya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam anak. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Mari kita bernyanyi. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan kuning kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat hari ini akan dipimpin oleh 3 orang teman kita, yaitu Sharon, Julio, dan Kerin. Mari kita siapkan hati kita, duduk dengan rapi, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur hingga hari ini kami setiap diberi kecukupan, kekuatan, dan keutuhan. Berkati setiap usaha orang tua kami. Berkati kami semua teman-teman dan guru kami. Beri kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah dan sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah walau secara online. Tuhan, berkatilah seluruh gereja-Mu
terutama di GPIB Immanuel Pekanbaru. Berkatilah jemaat, kakak layan dan pendeta selalu tulus, penuh kasih dalam melayani demi kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus berserah. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas berkat-Mu bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Berkatilah para pemimpin kami agar berlaku bijaksana dan adil. Beri juga kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang disampaikan oleh anak-anak kami pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan, firman yang telah kami dengar dapat menguatkan iman anak-anak kami Tuhan, supaya di dalam menghadapi penderitaan, pencobaan, iman anak-anak kami semakin dikuatkan oleh karena kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang telah didengar dan telah disampaikan Tuhan dapat mereka mengerti, dapat mereka lakukan, dapat menjadi pedoman bagi langkah perjalanan hidup yang dilewati oleh anak-anak kami. Bapa yang baik, ya Tuhan Yesus, tolong Kau dengar dan Kau sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini, di mana doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita sekarang akan memberikan persembahan kita. Persembahan yang sudah tadi adik siapkan bisa nantinya diantar oleh mama papa kalian ke gereja ataupun ditransfer ya adik-adik melalui rekening GPIB. Untuk lagu persembahan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan, kita nyanyikan 2 kali. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Doa persembahan ini akan dipimpin oleh teman kita Ajeng. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum ibadah ini kita akhiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 278, Hati-hati Tanganku. Kita nyanyikan 2 bait ya, bait 1 dan 2. Kakak undang adik-adik untuk berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bernyanyi. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil,
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan mohon berkat dari Tuhan. Kita akan berdoa penutup. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu pada kami. Kami hari ini sudah melaksanakan ibadah secara online. Semua adalah karena kasih dan sayang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkati dan sertai kami sehingga kami selalu dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Minggu depan kita akan ibadah lagi secara online ya adik-adik, dengan kakak layan yang lain yang secara bergantian akan menemani adik-adik setiap minggu melalui ibadah online. Ada yang bisa melakukannya di YouTube, channel PPIB Immanuel Pekanbaru, KPA ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker ketika keluar, dan tetap berdoa. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu. Salam.